Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngejalanin diet tapi ada masalah dengan diet yang kalian jalanin. Salah satunya adalah berat badan kalian tuh nggak berkurang atau bahkan stuck di situ-situ aja. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu penyebab berat badan kalian nggak turun sama sekali. Tapi sebelum kita lanjutin untuk bahas yang lebih jelasnya, buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, selamat datang. Di YouTube ini kalian bakal dapat inspirasi seputar diet dan juga review-review menarik lainnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, aku minta banget dukungan kalian semua dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga aktifin loncengnya, karena kalian bakalan dapat info-info menarik dari aku untuk selanjutnya. Oke teman-teman, nah jadi mungkin ada ya dari kalian yang sekarang lagi kebingungan, lagi kayak dilema banget gitu kan. Kalian udah ngejalanin diet, udah capek-capek, udah beberapa minggu, bahkan udah beberapa bulan ngejalanin diet, udah ngatur pola makannya juga, tapi kenapa berat badan kalian tuh nggak turun sama sekali? Pasti kalian kayak ngerasa bingung, terus juga hampir putus asa. Tapi teman-teman, jangan putus asa terlebih dahulu, karena di sini aku bakalan kasih tahu salah satu penyebab atau faktor yang menyebabkan berat badan kalian gak berkurang. Yang pertama, kalian menjalani diet tanpa bukti ilmiah atau tanpa ilmu pengetahuan sama sekali. Oke, sebenarnya diet itu bukan sekedar untuk mengatur pola makan, kayak bener-bener ngurangin porsi nasi, terus juga kayak ngurangin porsi lauk pauknya. Itu tuh bukan asal mengurangin teman-teman, tapi kalian juga harus punya kayak ilmu pengetahuannya dulu lah ya sebelum kalian mencoba gitu kan, karena setiap tahapnya tuh beneran harus kalian pelajari. Terus juga setiap asupan gizinya tuh bener-bener harus kalian perhatikan juga, supaya nanti jatuhnya tuh nggak kayak berat badan kalian stuck atau bahkan malah mengganggu kesehatan kalian. Nah, jadi untuk memulai diet kalian tuh harus bener-bener punya ilmu pengetahuan dan juga beberapa pemahaman yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, kalau misalkan kalian udah mempelajari, baru kalian bisa melakukan diet. Tapi beda halnya ketika kalian hanya ikut-ikutan tren atau bahkan hanya menerapkan pengetahuan sendiri yang kayak ya udahlah ya, yang penting porsi nasi dikurangin, yang penting pola makan diatur tapi nggak seimbang dengan asupan kalori harian kalian gitu kan. Jadi itu tuh kayak yang sia-sia aja. Yang kedua adalah proses olahraga yang kalian lakukan itu kurang tepat untuk program diet kalian. Pernah nggak sih kalian ngelakuin olahraga yang kayak yang ekstrim tapi itu tuh sebenarnya nggak berpengaruh sama diet kamu? Yang mungkin ada beberapa diet yang nggak diharuskan untuk olahraga, tapi itu kayak jarang banget ya teman-teman. Terus kayak ada beberapa diet yang olahraganya tuh kayaknya harus workout selama beberapa menit, atau bahkan kayak harus jalan kaki aja, kayak bener-bener nggak boleh capek dan nggak boleh berat-berat sama sekali gitu kan. Nah, itu tuh ada aturan-aturannya sendiri, tapi mungkin karena pengetahuan kamu yang benar-benar belum maksimal, terus juga masih terlalu awam, akhirnya kalian menerapkan pola olahraga yang salah dan kayak asal-asalan aja gitu. Yang penting olahraga, yang penting nurunin berat badan tuh diimbangi dengan olahraga. Tapi sebenarnya olahraga dalam dia tuh ada kayak porsinya sendiri juga teman-teman. Jadi nggak hanya pola makan atau nggak hanya makanan yang hanya diporsi, tetapi cara olahraga juga ada kayak tata caranya. Kalau misalkan kalian ngejalanin diet DEBM, olahraganya tuh harus kayak gimana. Terus kalian ngejalanin kayak diet defisit kalori, olahraganya tuh harus kayak gimana. Itu tuh ada tahap dan tahapnya. Jadi buat kalian yang mau ngejalanin diet, baiknya kalian pelajari dulu olahraga apa yang bagus untuk kalian lakukan di program diet kalian, supaya berat badan kalian gak stuck sama sekali. Yang ketiga, mengandalkan olahraga tapi kalian gak atur pola makan kalian. Faktor yang ketiga ini tuh kayak bener-bener berhubungan banget ya dengan yang faktor yang kedua tadi. Karena apa? Sama-sama olahraga gitu kan. Terus kalau misalkan kalian udah nemuin olahraga yang pas buat program diet kamu, tapi sebaliknya kalian tuh nggak memperhatikan pola makan. Jadi contohnya kayak gini, makan siang kalian tuh nasi sama lauk pauknya udah dikurangin, udah sesuai porsi yang seharusnya lah gitu. Tapi setelah olahraga kalian kayak bener-bener nyemilnya tuh yang dianggap makanan berat juga, kayak bakso, seblak, terus kayak mie ayam, kayak gitu. Itu tuh malah timbal baliknya justru nggak bagus teman-teman, karena ada beberapa makanan juga yang baik dikonsumsi setelah olahraga supaya energi dan proses diet kamu tuh nggak terganggu sama sekali. Jadi kalian tuh nggak hanya memperhatikan olahraga saja, tapi juga memperhatikan pola makan yang baik dan benar itu seperti apa, sehingga nanti berat badan kalian tuh nggak stuck teman-teman. Yang keempat, banyak mengkonsumsi minuman manis. Pasti banyak banget dari kalian semua yang belum bisa move on sama minum-minuman manis, terutama kayak minum-minuman yang viral sekarang. Banyak banget coffee yang viral, terus minuman-minuman yang ada dalam cup itu tuh bener-bener kayak kekinian, terus juga
enak banget lah ya rasanya. Tapi itu sebenarnya yang harus kalian hindari saat kalian melakukan program diet, teman-teman. Karena percuma kalau misalkan kalian udah atur pola makan sebegitu baiknya, sebegitu rapihnya gitu kan, tapi kalian masih terus mengkonsumsi minuman itu dalam jangka waktu yang lama, terus juga dalam seharinya kalian kayak 2 gelas atau 3 gelas gitu, itu tuh bakalan benar-benar menyebabkan surplus kalori teman-teman di tubuh kalian, dan bahkan bisa membuat berat badan kalian tuh gak turun-turun gitu kan. Yang kelima, kalian itu kurang tidur. Jadi kenapa proses tidur atau jam waktu tidur itu sangat berpengaruh terhadap penurunan berat badan kalian? Karena apa? Karena kalau misalkan kalian kurang tidur, otomatis tubuh kalian tuh kayak ngerasa lemas, terus juga kayak kurang bersemangat, dan itu otomatis bakal menyebabkan rasa lapar, akhirnya menimbulkan hasrat untuk memakan sesuatu yang lebih banyak dari pola makan kamu sebelumnya. Jadi usahakan kalau misalkan kalian gak mau berat badan kalian stuck, kalian hindari begadang. Yang selanjutnya yaitu kalian terlalu lama memberi jeda pada waktu makan kalian. Jadi contohnya kalau misalkan kalian waktu jam makan siang itu jam 12, tapi kalian kayak telat banget gitu kan, setengah 1 atau bahkan kayak jam 1 dan bahkan jam 2 itu paling telat, kalian baru makan siang. Nah itu tuh kalau misalkan dilakuin secara terus menerus dan setiap hari, jadi kayak bener-bener gak beraturan banget. Hari ini kalian makan jam 1 siang, terus besoknya lagi makan jam 12, terus besoknya lagi makan setengah 1, itu tuh gak bakalan berprogres pada proses diet kalian. Jadi usahakan kalau misalkan kalian gak mau berat badan kalian stuck atau gak turun-turun, kalian harus memperbaiki jam makan kalian. Terus kalian cek apakah itu udah bener-bener tepat waktu atau belum. Jadi untuk toleransinya, aku sendiri menerapkan 5 menit sebelum ataupun 5 menit sesudah jam tersebut. Jadi contohnya kalau misalkan aku menerapkan jam 12 untuk makan siang, nah 5 menit sebelum jam 12 dan 5 menit setelah jam 12 itu adalah waktu yang benar-benar kayak telat dan juga waktu yang benar-benar senggang kayak gitu loh teman-teman. Jadi insya Allah itu nggak bakalan buat berat badan kalian tuh stuck. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Nah pasti ada yang bilang ya dari kalian kalau misalkan keluarga aku semuanya gemuk, jadi aku mau kurus tuh susah. Tapi sebenarnya itu nggak 100% benar teman-teman. Kalian masih bisa berproses untuk menjadi kurus kalau misalkan kalian ada niat dan konsisten setiap hari. Tapi kalian pernah nggak lihat beberapa keluarga atau bahkan beberapa orang yang keluarganya tuh gemuk, tapi ada salah satu anggota keluarganya yang bener-bener kayak badannya tuh kehitung ideal atau kehitung kurus gitu kan. Kalian tahu nggak itu kenapa? Karena mungkin mereka menjalani pola makan yang teratur, terus kayak bener-bener ngejaga banget pola makannya, dan itu tuh kayak bener-bener mustahil banget sih kalau dari faktor genetik, karena bisa setiap orang, mau itu dari keturunan yang gemuk ataupun enggak, dia tuh bisa defisit kalori kalau emang kebutuhan kalori hariannya nggak terpenuhi kayak gitu. Dan jujur aku pribadi berasal dari keluarga yang memang cukup sehat lah ya seperti itu, tapi aku berusaha untuk mengurangi berat badan aku dan alhamdulillah bisa. Jadi kalau untuk alasan faktor genetik dan kalian hanya memberikan alasan karena kalian gak bisa kurus tuh karena faktor genetik atau faktor keturunan, itu tuh kayak konyol banget teman-teman. Oke teman-teman semua, nah itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan berat badan kalian tuh gak berturun sama sekali, atau dalam istilah lain stuck. Jadi buat kalian yang merasa sekarang kalian sedang menjalankan program diet tapi masih melakukan faktor-faktor tadi yang aku sebutkan, apa salahnya kalau misalkan kalian mulai berhenti melakukan faktor tersebut dan membenahi secepatnya pola makan kalian setiap harinya. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune terus di video aku, mantengin dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang udah like, komen, dan share video aku. Semoga kalian diberikan umur dan kesehatan yang panjang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.